Pemirsa, film Jurassic World Rebirth meraih pendapatan pembukaan global sebesar 322,5 juta dolar Amerika atau setara 5,2 triliun rupiah. Ya, angka ini menjadikannya pembukaan terbesar kedua dalam sejarah Warsa. My Chemical Romance akan kembali konser di Jakarta pada Mei 2026 mendatang. Mereka menjadi headliner utama di Hammer Sonic edisi ke-10. Band rock asal Amerika Serikat My Chemical Romance akan menggelar konser di Jakarta pada 3 Mei 2026. Konser ini menjadi bagian dari Hammer Sonic Festival edisi ke-10 sekaligus penampilan perdana mereka sejak 2008 di Indonesia. MCR dipastikan tampil penuh sebagai headliner utama dalam format konser tunggal. Konser di Jakarta merupakan bagian dari tur MCR Southeast Asia 2026. Sebelumnya mereka akan tampil di Bogota, Bangkok, Manila, dan Singapura sebelum menutup rangkaian sementara di Jakarta. Penjualan tiket dibuka 9 Juli 2025 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat lewat laman resmi Hammer Sonic. Adapun tur ini digelar dalam rangka perayaan album ikonik mereka The Black Parade. Band yang beranggotakan Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero, dan Mikey Way ini akan membawakan setlist penuh dari album tersebut. Lagu-lagu seperti Welcome to the Black Parade, Helena, dan I'm Not Okay jadi bagian dari nostalgia generasi 2000-an. Berbagai sumber ada Channel. Penjualan Mercedes-Benz turun 9% pada kuartal 2 2025 akibat tekanan kebijakan tarif dagang baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. China dan Amerika Serikat menjadi dua pasar yang paling terdampak. Mercedes-Benz mencatat penurunan penjualan global sebesar 9% pada kuartal 2 2025. Penurunan ini terutama dipicu oleh kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mempengaruhi arus perdagangan otomotif global. China dan Amerika Serikat, dua pasar kunci Mercedes, mencatatkan penurunan tajam. Penjualan Mercedes di China turun 19% menjadi 140.400 unit. Di Amerika Serikat penurunan mencapai 12% menjadi 74.600 unit. Dan mobil listrik pun ikut tertekan, masing-masing turun 10% dan 18% secara tahunan. Di tengah tekanan pasar global, Eropa masih menjadi titik terang dengan kenaikan 7% secara regional dan 1% di Jerman. Namun mobil listrik berbasis baterai belum mampu menjadi pendorong utama penjualan. Mercy mencatat hanya 41.900 unit EV terjual pada kuartal ini. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, prototipe near production Porsche Cayenne Electric mencatat rekor baru di lintasan Hill Climb legendaris Selsley Walsh, Inggris. Catatan tersebut mengungguli rekor SUV sebelumnya sebanyak lebih dari 4 detik. Prototipe near production Porsche Cayenne Electric mencatat rekor baru di lintasan Hill Climb legendaris Selsley Walsh, Inggris. Selsley Walsh merupakan salah satu event hill climb tertua di dunia yang telah dilangsungkan sejak tahun 1905. Jalur sepanjang 914 meter ini memiliki lebar sempit di beberapa titik dan sudut kemiringan mencapai 16,7%. Tantangan tersebut menuntut stabilitas dan presisi tinggi dari kendaraan saat melintasi jalan beraspal yang sempit dan berkelok. Sistem Porsche Active Ride pada suspensi adaptif terbukti mampu menjaga kestabilan bodi Cayenne Electric selama akselerasi, pengereman, dan menikung. Menurut pihak Porsche, sistem ini memastikan distribusi beban roda seimbang sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kontrol kendaraan. Tak hanya rekor waktu total, Cayenne Electric juga memproduksi catatan impresif dengan mencapai titik pengukur pertama 60 kaki dalam 1,94 detik. Waktu tersebut menyamai performa mobil balap roda tunggal pada permukaan beraspal standar pabrikan. Prototipe ini tampil dengan balutan kamuflase netral dengan pola ungu biru terang serta dilengkapi rak atap sederhana. Penampilan spontan ini menjadi bagian dari film dokumenter pendek yang juga menampilkan Richard Hammond, ex-Hawks Top Gear,
namun bukan dalam sesi lintasan cepat. Porsche tak memproduksi versi mesin bakar Cayenne sampai melampaui tahun 2023. Peluncuran resmi Cayenne Electric dilakukan beberapa bulan ke depan, di mana performa pada event Hills Climb ini menjadi indikator kesiapan produksi massal. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Capgemini resmi akuisisi WNS asal India senilai 3,3 miliar dolar Amerika. Ya, langkah ini untuk memperkuat layanan AI mereka, khususnya Agentic AI. Perusahaan teknologi asal Prancis, Capgemini, mengumumkan akuisisi terhadap penyedia layanan proses bisnis asal India, WNS. Nilai transaksi mencapai 3,3 miliar US dollar atau sekitar 53 triliun rupiah dan dilakukan secara tunai. Capgemini menargetkan penguatan layanan AI terutama di bidang Agentic AI yang mampu bertindak secara otonom untuk transformasi bisnis. Capgemini membayar 76,50 US dollar per saham WNS senilai 17% di atas harga penutupan saham terakhir. CEO Capgemini menyebut WNS memberikan margin menarik dan pertumbuhan tinggi yang langsung berdampak positif ke pendapatan. Akuisisi ini juga memperluas jangkauan Capgemini di pasar Amerika Serikat, termasuk akses ke klien besar seperti Coca-Cola dan United Airlines. Capgemini menargetkan peningkatan laba per saham 4% pada 2026 dan 7% pada 2027 usai sinergi penuh tercapai. Akuisisi ini tak mengubah proyeksi keuangan 2025 dan justru memperkuat posisi Capgemini di pasar layanan AI global. Ini menjadi langkah agresif perusahaan dalam mempercepat transformasi digital klien-kliennya di tengah persaingan teknologi. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Wayon dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.